Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini Kamis 3 Agustus 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. Sejumlah tenaga kesehatan di 8 puskesmas di kota Cilegon dilatih desain grafis. Festival Budaya Tanara kembali digelar di Taman Masjid Syekh Nawawi. Seorang lansia jatuh ke dalam sumur sedalam 15 meter yang ada di rumahnya di Tangerang Selatan. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, pemerintah Kabupaten Serang kembali menggelar Festival Budaya di Taman Masjid Syekh Nawawi Al-Bantani, Desa Tanara, Kecamatan Tanara, 3 Agustus 2023. Festival budaya bertemakan Bangkitkan Wisata Religi Tanara untuk Indonesia Maju akan memperlombakan pencaksilat khas Serangan, ringkang jawari, mewarnai kaligrafi, videografi kebudayaan, dan penampilan-penampilan Islami lainnya. Berikut laporan Siska Purnamadewi dari Prima FM Serang. Pemerintah Kabupaten Serang kembali menggelar Festival Budaya di Taman Masjid Syekh Nawawi Al-Bantani, Desa Tanara, Kecamatan Tanara pada 3 Agustus 2023. Festival yang digelar tahun kedua ini bekerjasama dengan Kuliah Kerja Nyata atau KKN mahasiswa Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta. Festival budaya bertemakan Bangkitkan Wisata Religi Tanara untuk Indonesia Maju akan melombakan pencaksilat khas Serangan, ringkang jawari, mewarnai kaligrafi, videografi kebudayaan, dan penampilan-penampilan Islami lainnya. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata atau Disporapar Kabupaten Serang Anas Dwi Satya Prasadya saat ditemui di sela rapat evaluasi persiapan Festival Budaya di Aula Disporapar pada Selasa 1 Agustus 2023 berharap dengan adanya Festival Seni dan Budaya Tanara ada dampak untuk perkembangan wisata religi ke depannya. Karena dengan adanya 3A atau amenitas, aksesibilitas, dan atraksi di mana ini merupakan salah satu bagian dari pariwisata. Ini semua dirangkaikan menjadi satu kesatuan antara teman-teman yang KKN dari UGM bersama pemerintah daerah Kabupaten Serang. Tentu kami tidak akan pernah berhenti bagaimana terus mempromosikan wisata religi Tanara ini sehingga apa yang diharapkan Ibu Bupati, kemudian Pemda Kabupaten Serang, Syekh Nawawi yang sudah mendunia, ini menjadi daya tarik utama untuk wisata religi Tanara. Makanya kami juga akan membuat video pendek bersama anak-anak KKN bagaimana mempromosikan kitab kuning yang diajarkan oleh Syekh Nawawi di tataran Jazirah Arab. Kemudian muridnya sudah begitu banyak, kitab kuningnya juga sudah ratusan. Ini kita perlu tahu. Video itu diawali dengan pembacaan kitab kuning dan memperlihatkan potensi-potensi budaya sejarah dari Syekh Nawawi di Tanara. Kemudian dari situ ada beberapa seni budaya yang masuk di dalamnya. Ada terbang gedean, ada yalil, ada solawatan, kemudian ada gitar dan biola sebagai kolaborasi musik kekinian untuk bagaimana tradisi itu menjadi seni pertunjukan dan bisa diminati oleh orang banyak. Dengan digelarnya festival budaya, menurut Anas bukan berarti masih belum maksimalnya mensosialisasikan wisata religi Tanara, hanya saja perlu mengikut sertakan masyarakat yang ada di Kecamatan Tanara. Karena tanpa adanya sadar wisata dari masyarakat, sangat sulit untuk berkembang pariwisata di suatu daerah. Terlebih setiap tahunnya, sebut Anas, diperingati Haul Syekh Nawawi Tanara yang didatangi ribuan masyarakat dari berbagai daerah. Dengan demikian, pihaknya berharap dengan kesadaran yang tinggi masyarakat mau melayani wisatawan yang datang dengan baik dan disuguhkan berbagai ekonomi kreatif dan seni budaya. Sehingga wisatawan bisa membuat kenangan di tempat wisata religi dan membuat wisatawan ingin kembali ke sana dengan berbagai atraksi dan ekonomi kreatif yang ditampilkan di sana. Anas menambahkan festival budaya yang merupakan tahun kedua bekerjasama dengan KKN mahasiswa UGM yang tersebar di Kecamatan Tanara, Tirtayasa, Cinangka, dan Kecamatan Anyar yang lebih menitik beratkan kepada seni dan budaya. Bahkan ada juga hasil KKN mahasiswa UGM yang akan diserahkan pada saat acara, yaitu telur asin dengan pengolahannya hanya 1 kali 24 jam.
Sementara Sekretaris Diporapar Kabupaten Serang Beni Kusnandar mengatakan, pada festival budaya selain melombakan silat kaserangan, ringkang jawari, mewarnai kaligrafi, videografi kebudayaan dan lainnya akan menampilkan 12 motif batik Kabupaten Serang, maka pihaknya pun akan melombakan desain motif batik Tanara. Festival sebagai upaya Disporapar untuk terus mempromosikan wisata religi khususnya Tanara. Perlu diketahui pada rapat evaluasi persiapan festival budaya tersebut, turut hadir staf khusus Bupati Serang bidang media Amrin Nur dan staf khusus Bupati Serang bidang pariwisata Bimo serta perwakilan OPD terkait di lingkungan Pemkab Serang. Saya Siska Purnamadai melaporkan dari Radio Prima FM untuk Berita Banten. Pendengar, sebanyak 35 tenaga kesehatan dari 8 puskesmas di kota Cilegon dilatih desain grafis. Pelatihan yang digelar selama 2 hari tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para nakes dalam menyampaikan beragam promosi dan sosialisasi kesehatan dalam format digital. Berikut laporan Ana Silvana dari Radio One Indonesia Cilegon. Guna menunjang dan meningkatkan kapasitas sebanyak 35 orang, tenaga kesehatan di 8 puskesmas Dinas Kesehatan Kota Cilegon dilatih desain grafis. Pelatihan desain grafis tersebut digelar selama 2 hari yang bertempat di Aula Dinas Kesehatan Kota Cilegon dan beberapa orang sebagai narasumber yang ahli dalam bidangnya. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Cilegon, Ruli Kusumawardani mengatakan, di era digitalisasi ini tim promosi kesehatan harus memiliki kemampuan membuat desain grafis untuk menunjang penyampaian informasi, sosialisasi maupun himbauan kepada masyarakat dalam bentuk flyer, poster, konten video, dan lainnya. Ruli berharap pelatihan yang digelar selama 2 hari ini bisa meningkatkan kualitas dalam menyampaikan info program baik dari Kemenkes maupun pemerintah Kota Cilegon. Sekian berita kali ini, saya Ana Silvana dari Radio One Indonesia melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, seorang lansia terjatuh ke dalam sumur pompa air sedalam 15 meter yang ada di rumahnya di kawasan Cirende, Tangerang Selatan. Tim SAR, Damkar, dan BPBD butuh waktu 4 jam untuk mengevakuasi korban karena lubang sumur yang sempit. Korban berhasil dievakuasi dari dalam sumur dengan keadaan yang sudah tidak bernyawa. Berikut laporan Salma dari Benz Radio Tangerang Selatan. Seorang lansia berumur 65 tahun terjatuh ke lubang tempat pompa air sedalam 15 meter. Sumur tersebut berada di dalam rumahnya yang beralamat di RT 2 RW 11 Cirende, Kecamatan Ciputa Timur, Kota Tangerang Selatan. Ketua RT tersebut mendapatkan laporan mengenai lansia jatuh pukul 4 sore dari keluarga korban. Karena pada hari itu, lansia tersebut tengah sendirian di dalam rumah. Saat masuk ke dalam rumah, posisi sumur yang hampir semuanya tertutup, namun terdapat keramik yang terbuka dan korban sudah berada di dasar sumur. Setelah mendapatkan laporan, Ketua RT langsung meminta bantuan kepada petugas damkar untuk mengevakuasi korban. Usai proses evakuasi, korban berhasil diangkat dari bawah sumur oleh damkar, BPBD Tangsel, dan tim SAR gabungan sudah dalam keadaan tak bernyawa. Petugas damkar, BPBD, dan tim SAR membutuhkan waktu 4 jam untuk mengevakuasi korban karena lubang sumur yang kecil. Korban terjatuh ke sumur karena sedang memperbaiki mesin air yang ada di tengah sumur sedalam kurang lebih 15 meter menggunakan alat bantu kain sarung yang disambung-sambungkan. Namun, ikatan tersebut tidak kuat untuk menahan tubuhnya. Saya Salma dari Benz Radio 106,2 FM melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.